Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini jumpa lagi dengan saya Bu Riza. Untuk kali ini kita sudah beranjak ke bab kedua, yaitu tentang iklan, poster, dan slogan. Silakan kalian simak pada buku paket masing-masing, silakan dicari saja bab kedua ya. Untuk pertemuan ini kita bahas tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu menentukan unsur-unsur iklan, poster, dan slogan. Langsung saja kita mulai. Silakan bawa buku catatan kalian, silakan dicatat hal-hal yang menurut kalian penting ya dalam pelajaran ini. Baiklah, untuk KD 3.3 tadi indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, kita memahami pengertian teks iklan dan slogan poster. Yang kedua, mengidentifikasi isi dan unsur-unsur yang terdapat pada iklan, slogan, dan poster. Dan yang ketiga, membedakan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Baiklah, langsung saja yang pertama. Yang pertama yaitu iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar, majalah, atau di tempat umum. Nah, pada intinya untuk iklan ini biasanya kalian temukan pada media mana? Media elektronik ya, yaitu di televisi, di mana iklan ini sering dimunculkan pada iklan setelah sinetron atau pertunjukan atau tayangan televisi lainnya. Nah, iklan ini fungsinya untuk memberikan sebuah referensi barang atau jasa ya, pemberitahuan apa yang kita ketahui dalam iklan itu adalah sebuah promosi barang atau jasa. Jadi di dalam iklan ini kita ditunjukkan ciri-cirinya, misalkan minuman A. Nah, kita ditunjukkan cara minumnya atau cara mendapatkan minuman A tersebut atau ciri-ciri minuman A tersebut. Begitu ya. Tujuannya apa sih iklan itu? Iklan itu bertujuan untuk membujuk atau mendorong para calon konsumen untuk membeli barang atau jasa. Juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Oke. Nah, tujuannya sudah jelas ya. Pada intinya itu kita itu diberitahu dan diajak ya untuk memakai atau membeli barang atau jasa yang ditawarkan dalam sebuah iklan itu. Jadi konsumen itu memberikan testimoni lah istilahnya, testimoni atau contoh ya, contoh nyata cara memakainya, cara pembuatannya. Misalkan kalau ada sebuah barang mentah ya untuk dijadikan sebuah produk, contohnya kecap dan lain-lain itu. Kemudian dari iklan ini secara tidak langsung itu membentuk gaya hidup konsumen atau yang melihat iklan tersebut. Jadi membiasakan konsumen. Misalkan aja tentang iklan kosmetik ya. Jadi kita kan dibiasakan misalkan pakai kosmetik produk A. Jadi kita kan secara tidak sadar terus-menerus memakai produk A yang ditawarkan karena kita mungkin awal melihat produk itu dirasa wow atau memikat kita sehingga kita itu tertarik untuk membeli dan mengkonsumsi secara terus-menerus. Itu ya tujuannya. Tujuan iklan lainnya yaitu berfungsi informasional.
memberikan informasi ya kepada konsumen tentang ciri-ciri atau karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh ketika menggunakan produk atau barang dan jasa yang diiklankan. Yang kedua yaitu berfungsi transformasional. Transformasi berarti membentuk suatu hal yang baru ya. Jadi di sini itu berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek atau pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai kesuksesan, seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke poster. Poster itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat ya yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan yang disertai dengan tulisan dan gambar yang mencolok. Jadi apa sih nanti bedanya iklan, poster sama slogan? Ya nanti kita bahas ya di selanjutnya. Kemudian poster itu dipasang atau ditempelkan di mana? Ini di tempat umum ya, semisal terminal, stasiun, pasar, rumah sakit dan sebagainya. Ditempelkan di dinding atau tembok, atau juga dipasang di pinggir-pinggir jalan ya. Atau istilahnya sekarang itu bahasanya itu baliho ya kalau dalam ukuran besar. Jadi ini yang nanti yang mencolok adalah gambarnya ya daripada tulisan. Jadi lebih banyak gambarnya. Tujuan poster. Tujuannya yaitu agar sesuatu yang ada dalam poster itu dapat diketahui oleh khalayak umum ya, menjadikan masyarakat umum tertarik untuk membeli, memakai atau mengikuti isi poster tersebut. Jadi sudah jelas ya di sini bahwasanya poster ini memberikan suatu informasi kepada khalayak umum tentang suatu hal ya. Di sini bukan kita promosi tapi memberikan informasi seperti itu. Selanjutnya untuk bahasa poster yaitu yang pertama singkat. Singkat itu tidak bertele-tele ya, tulisannya itu ya singkat. Tidak ada mukadimah seperti kalian membuat pidato atau yang lainnya. Yang kedua adalah jelas ya. Jelas, apa yang kita sampaikan jelas. Tidak terbelit-belit atau memiliki makna ganda. Jadi maknanya hanya tunggal. Yang ketiga efektif. Efektif di sini kalimatnya juga sesuai dengan kaidah ya. Tidak boleh menggunakan bahasa yang campuran seperti itu. Yang keempat mudah dimengerti. Nah ini juga maknanya sama ya. Kalau efektif pasti mudah dimengerti. Kalau tidak efektif pasti belum bisa dimengerti atau bermakna ganda. Atau istilahnya ambigu. Ambigu itu makna ganda. Yang terakhir yaitu menarik perhatian pembaca. Kalau poster itu tujuan utamanya supaya pembaca itu tertarik untuk membaca informasi yang disampaikan. Namun di poster ini tidak mengajak seseorang atau pembaca mengikuti. Jadi sifatnya itu tidak mengikat. Jadi kalian mengikuti ajakan dalam poster itu boleh, tidak mengikuti juga boleh. Jadi poster ini tujuannya tidak mengikat pembaca ya, hanya sekedar memberikan informasi. Prinsip penyusunan poster. Yang pertama, kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Jadi kalau temanya tentang peringatan 17 Agustus ya, lomba 17 Agustus. Jadi pilihlah kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Jangan sampai ada gambar selain yang kaitannya dengan gambar lomba-lomba seperti itu, karena tidak sesuai dengan ide tulisan kalian. Yang kedua, kalimat dalam poster itu bersifat mempengaruhi sehingga harus menggunakan kata-kata yang menarik. Nah,
kalau tujuan atau ide penulisan kamu itu lomba 17 Agustus, jadi kalimat-kalimatnya harus menarik sehingga pembaca itu ketika membaca tertarik dan mengikuti lomba yang kalian adakan itu. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat atau mudah memahami dalam waktu yang singkat. Ya, seperti misalkan kalau 17 Agustus lombanya makan kerupuk, ya sudah, 1 makan kerupuk, 2 apa ya, jangan lombanya makan kerupuk tapi bahasanya kamu terbelit-belit ya. Lomba memakan sesuatu yang bulat, yang warnanya putih, atau mendeskripsikan, tidak menjelaskan jenis lombanya itu apa. Itu yang tidak boleh ya, karena termasuk berbelit-belit, tidak singkat dan padat, sehingga pembaca tidak mudah mengingat lomba apa saja yang kalian cantumkan di informasi itu. Paham ya? Selanjutnya, dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui hayalan dengan cepat dan menarik. Gambar akan mendukung kalimat poster sehingga tidak perlu kalimat yang banyak gambar, sudah mewakili poster. Nah, ini juga perlu secara tidak langsung ya, gambar itu bisa mewakili penjelasan yang dimaksud. Benar tidak? Kalian lebih suka melihat gambar atau membaca tulisan? Jelas kebanyakan kan suka melihat gambar karena lebih mudah diingat dan lebih mudah menangkap makna yang ada di gambar. Kalau kita ide temanya tentang lomba peringatan 17 Agustus, berarti gambarnya apa? Apakah gambarnya orang-orang upacara? Ya memang ada benarnya, cuma kurang tepat ya. Jadi silakan cari gambar misalkan orang panjat pinang, orang makan kerupuk yang disetting, didesain, jadikan satu yang rapi, dijadikan kartun juga bisa, atau ada gambar bendera merah putih dan lain sebagainya. Nah, itu yang lebih menarik ya, sehingga orang itu bisa menangkap langsung. Ada gambar panjat pinang, lomba makan kerupuk, bendera, wah ini berarti posternya tentang perlombaan. Nah, seperti itu. Jadi langsung dia bisa menangkap maknanya. Selanjutnya. Nah, ini berdasarkan isinya. Poster itu dibagi menjadi, yang pertama adalah poster niaga. Niaga ini kaitannya dengan jual beli ya. Ada poster kegiatan. Nah, contohnya tadi perlombaan 17 Agustus itu masuk dengan poster kegiatan. Yang ketiga adalah poster penerangan atau pendidikan. Ya, ini tentang informasi pendidikan. Yang keempat adalah poster hiburan. Di sini isi posternya yaitu kaitannya tentang semisal kalian mengadakan kegiatan panggung gembira. Nah, ini kan masuk hiburan atau konser atau suatu hal yang bersifat pertunjukan drama, pertunjukan puisi, pertunjukan pidato, itu masuk poster hiburan. Atau ketika kalian muhadharah, itu juga masuk poster hiburan ya. Jadi membuatnya sebuah poster yang berisi tentang hiburan-hiburan. Nah, ini penjelasannya ya. Poster niaga yaitu bersifat menarik pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Contohnya poster niaga. Nah, ini yang jual beli. Spin, Matic, Suzuki, pasti lebih irit, pasti lirik. Ya, ini pastinya tujuannya supaya pembaca itu tertarik untuk membeli Suzuki ini. Karena yang dipromosikan adalah ini sepeda motor Suzuki. Selanjutnya poster kegiatan, yaitu bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Nah, seperti tadi contohnya 17 Agustus. Ini contoh lagi, ada sebuah pengajian akbar ya bersama Agim ya, dengan tanggal ini di Salatiga contohnya. Ini adalah salah satu contoh poster kegiatan selain kegiatan 17 Agustus. Mengapa gambarnya kok Ka'bah ya atau tidak yang lainnya? Ya karena bersifatnya kan pengajian ya, agamis. Jadi memakai simbolis gambar Ka'bah atau pusat ya, pusat ibadah dunia kan di Ka'bah. Seperti itu. Yang ketiga yaitu poster penerangan atau pendidikan. Di sini sifatnya yaitu mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh saja, nah ini pendidikan bukan berarti sebuah pelajaran ya, tapi ya suatu hal yang bisa dipetik. Contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah ini adalah sebuah mendidik untuk kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir yaitu poster hiburan berisi tentang pemberitahuan adanya sesuatu yang bersifat hiburan. Contohnya, ikutilah pentas seni SMPN 10 Salatiga Senin. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang slogan. Slogan yaitu perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Slogan ini istilah lainnya itu adalah jargon atau moto sesuatu ya, suatu hal. Contohnya jargonnya atau motonya Akoba yaitu moto sekolahnya one day, one hadis, 5 ayat, atau moto pondoknya semua anak istimewa dan bisa menjadi juara. Itu adalah salah satu contoh slogan. Bersifat membangkitkan semangat atas suatu prinsip hidup. Memang kalau kita sudah ada moto, jadi perjalanan hidup kita kan lebih menarik ya, karena kalau kita lengah, kita ingat dengan moto kita. Kalau kita lalai, kita ingat dengan moto kita, jadi kita bisa bangkit semangat lagi, seperti itu. Untuk kalimat slogannya yaitu singkat tapi penuh makna. Jadi di sini slogan itu lebih mencolok pada kalimat-kalimatnya, tapi banyak maknanya. Contohnya, pemuda sehat, negara kuat. Nah, ini kan kalimat singkat, tapi kan maknanya luas ya. Maksudnya pemuda sehat itu bagaimana? Dia sehat fisiknya, sehat otaknya, sehat batinnya, tidak pakai narkoba, orang yang pemuda yang kreatif, inovatif. Nah, itu yang dimaksud. Jadi di sini slogannya cukup pemuda sehat, negara kuat. Tapi sehat ini maknanya luas yang sudah saya sebutkan tadi. Ini ada kata-kata kalimat lagi, sekali merdeka tetap merdeka. Ini juga salah satu contoh slogan. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Ini juga contoh slogan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini juga contoh slogan. Kelas bersih, hati jernih. Ini juga contoh slogan. Sekarang kita membandingkan ya. Ini ada 3 hal. Ada yang di kiri kalian, di tengah, dan yang ada di kanan. Yang di kiri akibatnya bila kamu pakai narkoba. Nah ini ya, silakan diperhatikan. Yang pertama ada gambar dijauhi teman, orang tuanya kecewa, ditangkap polisi juga, dan kesehatannya juga jadi senang. Ada kata-kata katakan tidak untuk narkoba. Kemudian yang tengah yaitu apa contohnya, ini Sprite, lemon, lime. Nah ini juga ada kalimat-kalimatnya. Dan yang sebelah kanan, sampah bukan warisan anak cucu kita. Nah ini apa maksudnya? Nah kira-kira yang di tengah itu termasuk apa? Yang di tengah adalah termasuk iklan, dimana di sini secara tidak langsung meskipun tidak ada tulisannya ayo beli Sprite ya dan lain sebagainya, tapi kita paham ya, ada
produknya Sprite. Jelas ini dia menunjukkan karakteristik atau ciri-ciri dari minuman Sprite. Tujuannya untuk apa? Ya membujuk pembaca supaya pembaca itu membeli produk yang dijelaskan di sini, yaitu produknya Sprite, seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan kita ini termasuk contoh slogan, yaitu kalimatnya yang penuh makna. Maksudnya bagaimana? Sampah bukan warisan anak cucu kita. Nah, maksudnya di sini kalau kita saat ini membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, yang akan berdampak besar itu adalah anak cucu kita nanti, anak cucu kalian. Mengapa? Iya, sampah kalau kita membuangnya sembarangan, nanti nambah tahun pasti sampahnya bertambah, bertumpuk ya. Nanti yang akan kena dampak banjirnya siapa? Ya orang-orang setelah kita nanti, yaitu anak cucu kita. Nah, seperti itu, makanya buanglah sampah pada tempatnya supaya anak cucu kita itu tidak terkena dampak daripada kita. Seperti itu ya penjelasannya. Kemudian di sebelah kiri adalah poster, yaitu lebih menitik beratkan gambar. Ya, jadi kita kalau lihat gambar pasti kan lebih paham ya akibatnya pakai narkoba itu seperti itu. Nah, itu dari segi jenisnya ya. Sekarang kita lihat dari unsurnya. Kira-kira dari ketiga ini, poster, iklan, dan slogan ini, membandingkan unsurnya bagaimana? Pembandingan unsurnya kita lihat ya. Yang pertama iklan, coba tadi diperhatikan ya, iklan gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Mengapa demikian ya? Kalau di televisi tidak hanya gambar, tidak hanya kata-kata bergerak, tapi juga suara ya. Jadi iklan itu 3 unsur ini. Kalau iklannya di media cetak ya berarti dia hanya berupa gambar, kata-kata saja, tidak ada gerak dan suara, seperti itu. Jadi secara sempurna atau lengkapnya itu gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Selanjutnya yaitu slogan, yaitu hanya kata-kata dan suara. Meskipun ada di televisi ya, ada di televisi itu hanya sebuah kata-kata dan suara, tidak ada gambarnya. Dan yang ketiga poster, yaitu gambar dan kata-kata saja, tidak ada suara atau tidak ada gerakan. Meskipun ada di televisi hanya sebuah gambar dan kata-kata saja, seperti itu. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari saya kaitannya dengan KD 3.3, yaitu menentukan unsur-unsur iklan, poster, dan slogan. Semoga penjelasan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.